Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Di antaranya adalah nikmat beribadah di bulan Ramadan yang semoga selalu Allah limpahkan berkah atas kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita di hari ke-8. Di hari ke-8 pada rangkaian bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan ini adalah satu kesempatan yang luar biasa, kesempatan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan momen yang terbaik, momen di mana tidak ada satu celah pun kita untuk berleha-leha, untuk bersantai-santai melewatkan setiap detik dan setiap menit untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu minggu sudah lewat, ini berarti sudah hampir sepertiganya kita lewati bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima apa yang sudah kita persembahkan selama satu pekan terakhir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, berikan kita keistiqomahan agar kita bisa menyempurnakan Ramadan ini sampai akhir nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua saat ini sedang mencoba untuk meniti jalan beliau, meneladani ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Secara khusus bagaimana kita mencoba berupaya mengikuti bagaimana beliau beribadah di bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling sempurna ibadahnya. Dan beliau sudah memberikan contoh yang begitu detail, begitu jelas, begitu sempurna tentang bagaimana ibadah Ramadan ini dijalani. Karena itu tentu saja kata kunci dari keberhasilan Ramadan terletak pada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kunci keberhasilan Ramadan terletak pada siyam, terletak pada qiyam, ya, pada puasa dan pada bangun malam, serta pada Al-Qur'an. Itulah kata-kata kunci yang ditutup dengan zakat fitr atau zakat fitrah yang kemudian menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Adapun di luar itu sifatnya hanyalah penyempurna atau pelengkap bagaimana kita dengan Ramadan ini semakin banyak berzikir, bagaimana kita semakin banyak mengadakan pengajian-pengajian, ya, atau kajian-kajian. Semua itu dalam rangka untuk menjaga, dalam rangka untuk memelihara suasana rohaniyah, suasana spiritual kita
yang saya yakin tidak ada seorang pun muslim yang imannya masih sehat kecuali pasti sedang merasakan bagaimana suasana spiritualnya ini dalam keadaan membara, dalam keadaan meningkat, dalam keadaan menguat. Dan suasana spiritual ini perlu terus kita jaga. Apalagi contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah semakin hari itu semakin naik grafiknya. Kalau ibadah Nabi itu dibuat grafik, ya, semakin masuk ke tengah dan terakhir itu semakin menguat dan menguat dan menguat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan-amalan itu dilihat dari bagaimana dia ditutup. Karena itu mari kita pertahankan apa yang sudah kita capai saat ini dan terus kita tingkatkan. Jangan sampai kita mengalami kendor, jangan sampai kita mengalami kelesuan-kelesuan, jangan sampai kita mengalami kebosanan-kebosanan padahal sepertiganya pun belum kita lewati. Yang menyebabkan kelesuan-kelesuan Ramadan itu apa? Yang pertama adalah banyaknya dalam tanda kutip pencuri-pencuri Ramadan. Pencuri, saya mengatakan pencuri. Ini istilah yang banyak dikemukakan oleh para ulama. Pencuri itu maksudnya adalah orang-orang yang mencuri suasana spiritualitas kita dengan cara mengalihkan kita dari tugas utama di bulan Ramadan. Apakah itu hal-hal yang tidak berguna, obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat, pertemuan-pertemuan yang tidak membawa barokah, tidak bernilai ibadah. Mari kita jauhkan diri dari pencuri-pencuri itu. Itu akan menyebabkan kelesuan-kelesuan, kebosanan-kebosanan. Hal yang kedua yang menyebabkan kelesuan-kelesuan atau kebosanan itu adalah ketika kita tidak memahami betul apa esensi dari ibadah Ramadan ini, apa inti dari ibadah Ramadan ini. Kita akan terjebak kalau kita tidak memahami esensi dan inti dari ibadah Ramadan ini. Kita akan terjebak kepada rutinitas yang melelahkan. Kita akan terjebak kepada satu siklus kehidupan yang membuat kita capek dan lelah. Siapa di antara kita yang saat ini tidak ngantuk? Karena jam 3:30 tadi harus bangun untuk sahur, atau jam 3 tadi kita harus bangun untuk melaksanakan qiyamul lail, dan sebelumnya tadi malam kita sudah telat istirahatnya karena melaksanakan salat tarawih. Tidak ada di antara kita pagi ini yang tidak mengalami kelelahan. Tapi yang membuat kita bertahan adalah karena kita faham dan sadar betul esensi dari ibadah Ramadan adalah adanya kebangkitan hati, adanya hati yang tergugah, hati yang tersadar bahwa ini adalah kesempatan yang mungkin tidak berulang. Ini adalah kesempatan yang mungkin tidak terulang lagi. Apakah Allah akan kasih usia kita di masa yang akan datang untuk bertemu Ramadan lagi atau tidak? Karena itu, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita agar tidak terjebak kepada rutinitas yang menyebabkan kelelahan-kelelahan ini. Kita semua lelah pasti, itu normal saja manusiawi. Tapi itu harus kita jaga semangat, harus kita jaga motivasi, bahwa yang menyebabkan kita mau berlelah-lelah di dalam puasa Ramadan ini adalah bahwa Allah menjanjikan Lailatul Qadar, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan dosa, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketika kita masuk 1 Syawal kita akan kembali kepada fitrah masing-masing. Itulah yang ingin kita kejar. Demikian Bapak sekalian rahmati Allah, sebagai pembuka untuk mengingatkan diri saya sendiri dan kita semuanya agar kita tetap memelihara dan melestarikan semangat yang sudah kita mulai 1 pekan yang lalu. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah mengkaji satu profil dari
generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai mereka semua. Nama sahabat yang dimintakan untuk kita kaji pada pagi hari ini adalah sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Nama Salman Al-Farisi ini nama yang sudah sangat populer sekali, bahkan di kalangan bangsa Ajam. Bangsa Ajam itu maksudnya bangsa non-Arab ya, seperti kita ini selain Arab disebutnya Ajam ya, pakai jim bukan pakai zai ya, Ajam ya. Nah, bangsa Ajam ini kita sebagai orang-orang yang mencintai Islam dan memeluk Islam dan mewarisi Islam dari kalangan bangsa Ajam, pengenalan kita terhadap sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW tidaklah luas. Pengenalan kita terhadap sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW tidaklah banyak. Kalau kita cermati, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ngomong-ngomong ada ibu-ibunya nggak? Kosong. Berarti saya menyapanya bapak aja gitu ya. Jadi bapak-bapak sekalian dan saudara-saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka? Sahabat itu dalam definisi para ahli hadis, para ahli sejarah adalah siapapun mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan Islam. Itu disebut sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tercatat dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa jumlah sahabat Nabi yang menyertai beliau saat haji wada itu sekitar 10.000. Sekitar 10.000 Nabi, 10.000 sahabat yang menyertai haji wada. Haji wada itu terjadi pada tahun berapa, Bapak-bapak? Ada yang tahu? Tahun ke-8. Tahun ke-8 Hijriah. Jadi kira-kira 3 tahun sebelum Nabi wafat. Pasca tahun ke-8 Hijriah itu banyak sekali bangsa-bangsa Arab di luar kota Mekah dan Madinah yang masuk Islam. Seiring dengan sebagaimana diberitakan dalam surat An-Nasr di juz 30 yang kita sering hafal atau kita sering baca dalam salat kita, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu isyarat tentang penaklukan kota Mekah. Jadi ketika penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun 10 Hijriah, sebelumnya itu adalah tahun ke-8 Hijriah itu. Oh mohon maaf, saya terbalik, mohon maaf. Penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 ya, dan haji wada pada tahun ke-10. Pada tahun ke-10. Ini informasi yang benar ya. Jadi penaklukan kota Mekah itu pada tahun ke-8, dan yang menyertai Nabi pada saat penaklukan kota Mekah itu sekitar 10.000 orang. Sekitar 10.000 orang. Setelah itu ya turun surat idza jaa nasrullahi wal fath yang mengisyaratkan tentang berbondong-bondongnya bangsa Arab masuk ke dalam Islam. Karena itu kemudian ketika dilaksanakan haji wada pada tahun ke-10 Hijriah, jadi setelah haji wada tahun ke-10 bulan Dzulhijjah, itu 3 bulan setelahnya Nabi wafat. Nggak nyampe 3 bulan. Karena bulan Dzulhijjah itu haji tahun 10 ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal beliau wafat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jadi ketika terjadi Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah, 10.000 orang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Makkah. Dan dalam kurun 3 tahun atau hampir 3 tahun sampai Nabi wafat, masuk Islam banyak sekali orang, puluhan ribu orang. Dan tercatat dalam haji wada tahun ke-10 Hijriah diperkirakan itu 100.000 orang yang ikut haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membayangkan
dari proses Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah sampai ke Haji Wada, ada puluhan ribu orang yang menyaksikan dan bertemu Nabi Muhammad SAW. Dan itu berarti bahwa mereka semua terhitung sahabat karena mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan Islam. Ini definisi sahabat menurut jumhur ulama, khususnya dari kalangan ahli hadis. Namun yang kita kenal mungkin tidak sampai melewati 20 jari kita yang kita tahu namanya. Ya. Yang kita tahu namanya mungkin tidak sampai melewati 20 jari kita. Ya. Mungkin 10 sahabat yang dijamin masuk surga ditambah beberapa nama-nama yang populer dari kalangan pahlawan Islam. Khalid bin Walid kah, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Mus'ab bin Umair, dan seterusnya. Ya, mungkin tidak sampai 20 orang yang kita kenal dari 10.000 atau 100.000 itu. Dan ini mengisyaratkan bahwa ada banyak sekali fragmen-fragmen sejarah dari kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang belum kita kenal dan belum kita singkap. Karena pada dasarnya sejarah yang terjadi pada zaman itu, pada saat itu, yang menjadi perawinya, yang menjadi orang yang mengabarkannya kepada kita adalah sahabat Nabi. Dari mana kita tahu bahwa Nabi melaksanakan perang Badar, perang Uhud, perang Hunain atau perang Khandaq, dan perang-perang Nabi SAW yang beliau lakukan itu? Dari mana kita tahu? Kalau bukan para sahabat itulah yang kemudian mengabarkannya. Ya. Karena itu kemudian Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenali sejarah dan sirah para sahabat seharusnya masuk dalam pokok pelajaran kita dari pengenalan kita terhadap agama setelah pengenalan terhadap sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Mengapa? Karena kalau tanpa adanya para sahabat yang 100.000 itu yang ada di zaman itu yang menyertai Nabi Muhammad SAW ketika Haji Wada, agama ini tidak sampai kepada kita. Kalau bukan tentu setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan keberadaan mereka, agama ini tidak sampai kepada kita. Agama ini tidak akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Agama ini tidak akan tersebar kepada kita bangsa Ajam ya. Kalau bukan adanya orang-orang seperti Salman Al-Farisi, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang lain. Karena itu kemudian Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pengenalan kita terhadap sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya melampaui pengenalan kita terhadap tokoh-tokoh yang datang belakangan. Pengenalan dan pengidolaan kita terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW harusnya mendahului dan melampaui pengenalan kita terhadap tokoh-tokoh yang mungkin baru belum lama wafat. Apakah mereka hidup di abad 20 atau 21 yang dianggap sebagai tokoh besar? Karena sehebat dan sebesar apapun heroisme dan kepahlawanan tokoh-tokoh yang datang belakangan, mereka tidak akan pernah melampaui kedudukan dan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi mengapa kita perlu mempelajari sirah para sahabat? Itu tadi, tanpa sahabat agama ini tidak sampai kepada kita. Makanya
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sering kali, banyak sekali, baik secara tersurat maupun tersirat di dalam Al-Qur'an itu memuji para sahabat dan menjaminkan ridha kepada mereka. Misalnya dalam ayat yang sangat populer di surat At-Taubah ayat 111, Allah Subhanahu ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan as-sabiqunal awwalun, ini artinya, dan para as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu orang-orang yang mendahului kita di dalam Islam. Orang-orang para pelopor, para pendahulu di dalam Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan konsistensi ihsan. Kata Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kemudian kita disunnahkan, dianjurkan setiap kali kita menyebut nama sahabat kita menyatakan radhiyallahu anhu. Karena Allah taala langsung yang mencontohkan radhiyallahu anhu. Nah, para sahabat ini tadi kita sudah definisikan, siapapun yang bertemu dengan Nabi dalam Islam dan wafat dalam keadaan muslim. Mungkin kita bertanya, wah, kalau dalam definisi bahasa Indonesia yang namanya sahabat itu apa, Bapak? Orang yang sekali ketemu atau yang akrab? Orang yang akrab. Orang yang sekali ketemu itu nggak disebut sahabat dalam bahasa kita. Tidak disebut sahabat. Tapi para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sahabat Nabi adalah mereka yang meskipun cuma sekali atau sesaat ketemu dengan Nabi dan mati dalam keadaan Islam. Ini berarti bahwa para sahabat itu jumlahnya sangat banyak, ada, dan level kedekatan mereka dengan Nabi pun beragam dan bervariasi, berbeda-beda. Jadi level kedekatan dan kelekatan para sahabat Nabi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda-beda. Ada yang dekatnya luar biasa, ada yang cuma ketemu sekali dua kali, itu ada. Dan umumnya para sahabat yang menjadi rujukan dalam ilmu agama itu adalah para sahabat yang memiliki tingkat kedekatan yang intens dengan Nabi Muhammad SAW. Tingkat kedekatan yang intens, yang sering. Makanya kalau kita mendalami ilmu hadis itu bahwa Bapak, para sahabat itu kan perawi hadis pertama kan, karena bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu ada sahabat seperti Abu Hurairah yang meriwayatkan hadisnya 5.000 lebih, 5.000 hadis. Ada Aisyah sekitar 3.000-an atau 2.500-an. Ada Abdullah bin Abbas yang sekitar 2.000-an. Ada Abdullah bin Mas'ud yang sekitar 1.000-an, yang banyak-banyak. Tapi ada sahabat-sahabat yang nyaris tidak dikenal dan mereka hanya meriwayatkan 1 atau 2 hadis. Ya, saya sebut, ada sahabat namanya Sa'ab ibn Jassamah. Ada yang pernah dengar nggak? Seorang sahabat Nabi namanya Sa'ab bin Jassamah. Ini beliau, sahabat ini sahabat terkemuka, seorang mujahid, seorang ahli perang. Tapi beliau tidak banyak meriwayatkan hadis. Dan hadis yang beliau riwayatkan tidak sampai 5 kalau tidak salah. Tidak sampai 5 hadis. Karena memang
intensitas kedekatan dan kelekatan para sahabat Nabi dengan Nabi Muhammad SAW di saat itu beragam dan berbeda-beda. Dan itu berarti juga berkonsekuensi pada perbedaan derajat antar mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara kolektif seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bertemu dengan beliau dalam keadaan Islam, kemudian mati dalam keadaan Islam, secara kolektif para sahabat itu meskipun cuma ketemu dengan Nabi sekali atau 2 kali, itu jauh lebih baik daripada kita secara kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak bisa disamakan dalam konteks keutamaan di sisi Allah antara misalnya Umar bin Khattab dengan sahabat Nabi yang saya sebut tadi, Sa'ab bin Jathamah tadi. Kedudukannya berbeda tentu saja. Tetapi mereka diikat oleh simpul yang sama, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan pembelaan kepada beliau. Nah, Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya memulai dengan muqaddimah ini, dengan pengantar ini? Mohon maaf pengantarnya sendiri 10 menit 15 menit ya. Karena ini memberikan kita cara pandang yang benar tentang bagaimana mendudukkan dan memperlakukan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Memberikan kita cara pandang yang benar. Ya. Jadi kita tidak berani untuk melecehkan kehormatan beliau itu, para sahabat Nabi, karena ada saja orang-orang yang merasa dengan alasan pemahaman tertentu atau dengan alasan penelitian sejarah tertentu mencoba mengulik-ngulik kekurangan-kekurangan dari sebagian sahabat untuk kemudian dijadikan kajian-kajian untuk menjatuhkan kedudukan para sahabat. Sehingga apa? Kalau kedudukan dan kredibilitas para sahabat ini jatuh, tentu saja agama ini menjadi rapuh. Mengapa? Karena agama ini sampai kepada kita melalui jalur siapa? Jalur para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka semua. Mereka memang bukan nabi, bukan malaikat. Para sahabat itu manusia biasa. Mereka bukan nabi yang maksum, terjaga dari kesalahan, ya. Namun mereka adalah orang yang paling sempurna dalam mencintai Nabi Muhammad SAW dengan segala kekurangan yang ada pada diri mereka. Ya, karena itu kemudian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab akidah itu menjadikan keagungan dan kemuliaan para sahabat, keagungan dan kemuliaan para sahabat sebagai salah satu indikator keimanan seseorang. Jadi kalau ada orang yang di zaman sekarang menjatuhkan kredibilitas sahabat Nabi atau mencari-cari kekurangan untuk kemudian diomong-omongkan, oh sahabat ini begini dan begitu, begini dan begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin ridha kepada mereka semua, berarti ada tanda nifak di dalam hatinya. Ada tanda kemunafikan di dalam hatinya. Itu kata Nabi sendiri. Rasulullah SAW bilang begini, min alamati hubbil iman hubbul ansar. Di antara tanda-tanda cinta kepada iman adalah, tanda-tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar. Nabi SAW bersabda, la yuhibbul ansara illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang mencintai Ansar kecuali pasti dia beriman. Tidak ada yang membenci kaum Ansar kecuali dia munafik. Itu hadis sahih. Nah, pembahasan kita tentang Salman Al-Farisi haruslah ditempatkan dalam kerangka itu. Dalam kerangka pengagungan
kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu adalah di antara, kalau tidak dibilang orang yang paling pertama, sahabat Nabi dari golongan Ajam. Sahabat Nabi dari golongan Ajam. Di antara yang pertama, kalau bukan yang paling pertama. Kita orang Ajam kan? Kenapa? Karena Salman itu Al-Farisi. Ya, sekarang nama Salman Al-Farisi udah jadi nama orang Indonesia. Betul gak? Mungkin ada di antara kita yang ngasih nama anak Salman Al-Farisi. Ya, Salman Farisi, Salman Al-Farisi, Salman Al-Farizi pakai Z ya. Ya kan? Ya. Jadi sudah jadi nama yang akrab dan populer di telinga kita. Karena apa? Karena kecerdasan, kecerdikan, dan popularitas beliau dalam memberikan kontribusi kepada Islam dan pembelaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mengenal dulu namanya siapa. Salman Al-Farisi. Salman itu sebenarnya nama Islamnya setelah masuk Islam. Dan beliau kalau ditanya, kamu nih anaknya siapa? Orang Arab itu kan biasanya menyebutkan nasab kan. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ya kan? Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu kan menyebutkan nasab. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya, sahabat yang mulia ini. Itu nama aslinya bukan Salman. Nama aslinya tuh aneh. Ini saya bacakan. Menurut beberapa sejarawan, nama aslinya adalah Mabih bin Budhakhshan bin Mursala bin Bahbuzan bin Fairuz. Namanya asing kan? Saya ulang, namanya Mabih bin Budhakhshan bin Mursala bin Bahbuzan. Ini nama Persia. Ini nama Persia, bukan nama Arab. Bukan nama Arab. Begitu dia masuk Islam, dia dikenal dengan nama Salman. Saya tidak tahu, saya belum menemukan sumber yang menyatakan secara detail apakah ini nama dari Nabi atau beliau sendiri yang menamai dirinya seperti itu. Radhiyallahu anhu. Nah, begitu masuk Islam, Salman itu tidak pernah mau menyebutkan kalau ditanya, kamu siapa, anak siapa? Itu tidak pernah mau menyebutkan nama bapaknya. Dia hanya menyatakan Salman ibnul Islam. Salman anak Islam. Anak ibnul Islam. Itu Salman Al-Farisi. Nah, kata-kata Al-Farisi dari mana? Itu nisbat kepada Persia. Ya. Jadi kata-kata Faris, nama saya Faris ya. Itu ada dua makna, Pak, dalam bahasa Arab. Bisa kata Faris yang berarti penunggang kuda, prajurit penunggang kuda. Dari kata faros, faros itu artinya kuda. Maka orang yang menunggang kuda ketika perang disebut Faris. Ya. Dan orang yang menamai anaknya Faris umumnya dari sini, dari makna ini. Ya, seperti almarhum bapak saya. Ya. Ada makna yang kedua dari kata Faris, yaitu Persia. Faris itu artinya Persia. Begitu. Ya. Jadi kata Salman Al-Farisi itu artinya adalah orang yang berkebangsaan atau berasal dari Persia. Bapak sekalian rahmati Allah, mari kita membayangkan peradaban atau bangsa Persia saat itu sedang berada di mana. Persia itu aslinya, bangsa Persia itu aslinya lokalnya, mereka itu lokal dari mana? Daerahnya berada di mana? Antara Irak dan Iran sekarang. Nah, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu berasal dari satu kota
yang bernama Asbahan, atau dalam bahasa sekarang disebut Isfahan, yang sekarang hari ini masih ada dan megah kotanya, berada di tengah negara Iran. Isfahan, Asfahan atau Isfahan dalam bahasa Arab ada yang menerjemahkannya sebagai Asfahan atau Isfahan atau Asbahan pakai ba atau fa. Itu berasal dari situ. Yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya. Dan beliau dilahirkan dari keluarga tokoh masyarakat. Bapaknya itu lurah, kira-kira gitu. Atau kepala desa. Dalam bahasa Persia, ya, kepala desa itu disebut sebagai dihanqah. Ini bahasa Persia. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai Raisul Qaryah, jadi kepala desa. Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Salman Al-Farisi dilahirkan di kota Persia tadi yang bernama kota Isfahan, ya. Dan beliau mengalami perjalanan hidup yang tidak sebentar dan tidak mudah. Perjalanan ini begitu panjang, berpindah-pindah antar negara kalau bahasa sekarang. Berpindah-pindah antar negara. Pertama dari Iran tadi, kemudian setelah itu keluar dari negaranya. Jadi awalnya itu sama bapaknya disuruh untuk menjaga semacam gudang penyimpanan milik ayahnya. Gudang penyimpanan milik ayahnya. Lalu setelah dari Isfahan, beliau masih usia remaja pergi ke Syam. Pergi ke Syam. Syam itu hari ini Suriah, Damaskus. Jadi bayangkan Persia itu berada di sebelah timur, ya. Syam itu agak ke barat sebelah sini kalau dilihat peta itu. Ya, pergi ke Syam. Setelah dari Syam pergi ke Irak, agak ke tengah, ke kota namanya Mosul atau Mosul. Bapak-bapak sekalian, kota-kota ini di zaman itu sudah pusat-pusat peradaban. Jadi Isfahan, Damaskus, Irak itu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW sudah menjadi pusat-pusat peradaban, sudah menjadi pusat-pusat agama-agama. Isfahan itu menjadi pusat agama Majusi, pusat agama Majusi, ya. Sedangkan Syam dan Irak sudah menjadi pusat, menjadi tempat perkembangan agama Nasrani. Sudah menjadi tempat perkembangan agama Nasrani. Lalu bagaimana Yahudi? Yahudi sudah menempati kota Yathrib. Meskipun tidak menjadi pusat, tapi mereka sudah menempati kota Yathrib yang kemudian dikenal menjadi kota Madinah. Nah, Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Salman, ya, pemuka kita ini, sahabat Nabi yang mulia ini radhiyallahu anhu, itu melakukan perjalanan berpindah-pindah selama bertahun-tahun, melewati pusat-pusat agama-agama ini, melalui pusat kota-kota ini, ya. Sebelum akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelum akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu keluar, diperkirakan kata Imam Az-Zahabi dalam usia belasan, mungkin sekitar 14-15 tahun, keluar dari Isfahan, ya, dan bertemu Nabi Muhammad SAW itu sudah usianya hampir 40 tahun. Jadi masa yang tidak sebentar, kurang lebih 20-25 tahun beliau melakukan pengembaraan. Beliau bertemu Nabi Muhammad SAW itu saat Nabi sudah berada di Madinah. Jadi beliau tidak bertemu Nabi saat Nabi masih dakwah di Mekah. Bertemunya saat Nabi sudah berada di Madinah, saat mulai masuk Quba. Jadi di awal-awal hijrah. Ketemunya di situ. Itu pun ketemunya nggak sengaja.
Bagaimana terjadi pertemuan itu dan mengapa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu melakukan perjalanan yang begitu jauh selama bertahun-tahun untuk menemukan jawaban kebenaran yang nyata itu seperti apa. Untuk mencari jawaban agama apakah yang benar. Untuk mencari jawaban agama apakah yang benar. Beliau meninggalkan kenyamanan, beliau meninggalkan masa muda yang penuh dengan fasilitas, beliau meninggalkan kenyamanan nama besar ayahnya sebagai kepala desa, meninggalkan keluarganya, meninggalkan nama aslinya dan masa lalunya, meninggalkan nasabnya untuk mencari agama yang benar. Makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kalau disebut Salman Al-Farisi itu dikenal dengan dua hal. Pertama, sebagai seorang pencari kebenaran. Yang kedua, sebagai ahli strategi perang Khandaq. Sebagai ahli strategi perang Khandaq. Khandaq itu artinya apa? Parit ya. Perang parit yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Ya. Itu para sahabat dikepung, kota Madinah dikepung, yang kemudian perang itu dikenal juga dengan perang Ahzab. Nah, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memiliki ide atau gagasan gemilang, yaitu bagaimana kita bertahan dengan cara menggali parit. Salman Al-Farisi. Jadi dikenal dengan dua ini. Kalau disebut Salman Al-Farisi, satu, dikenal sebagai pencari kebenaran yang tidak lelah. Yang kedua, dikenal sebagai ahli strategi perang Khandaq. Sekarang kita bahas dulu tentang bagaimana proses pencarian kebenaran beliau. Secara khusus, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu bercerita panjang lebar tentang dirinya sendiri. Beliau cerita kepada siapa? Kepada sahabat junior, namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas terkenal ya, dikenal. Salman Al-Farisi cerita kepada Abdullah bin Abbas tentang proses perjalanannya itu. Ini saya membawa kitab yang berjudul Tahdzib Siyar A'lamin Nubala, ringkasan biografi tokoh-tokoh besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Beliau mengutipkan cerita yang langsung dituturkan oleh Salman Al-Farisi. Ceritanya itu panjang sekali, sampai 2 halaman kurang lebih. Ya. Singkat ceritanya adalah, ya, beliau itu mengapa terjadi proses pencarian seperti itu? Karena beliau merasa tidak tenang. Awalnya beliau itu diminta untuk menjaga gudang milik bapaknya, lalu kemudian diminta untuk melayani tempat-tempat peribadatan kota Majusi, kota-kota peribadatan agama Majusi. Agama Majusi yang disembah apa, Pak? Api. Majusi yang disembah api. Ya. Nah, agama Majusi ini itu tersebar saat itu di Persia dan menjadi agama resmi negara Persia. Menjadi agama resmi negara Persia. Nah, sampai pada tingkat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini punya tugas khusus menyalakan api. Menyalakan api di tempat-tempat ibadah itu. Tapi beliau Salman muda itu merasa tidak tenang. Kenapa api yang saya nyalakan ini disembah? Jadi bertanya-tanya dalam hatinya itu. Fitrahnya itu bertanya, kan api ini saya nyalakan, tapi kenapa disembah gitu? Kan dia bisa dinyalain, bisa dimatiin gitu. Kenapa dia disembah? Hingga akhirnya sampai suatu saat di mana beliau bertemu dengan rombongan yang lewat di depan rumahnya yang sedang
rombongan dari agama pemuka agama Nasrani, pemeluk agama Nasrani yang sedang melantunkan doa-doa mereka dengan suara keras. Lalu kata Salman Al-Farisi, beliau berkata, "Hadza wallahi khair min ad-din alladhi nahnu alaihi." Demi Allah, ini lebih baik daripada agama yang sedang aku anut. Itu kata Salman. Begitu mendengar itu, hari itu belum terbenam, matahari hari itu belum terbenam, beliau langsung ikut meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan rumahnya, lalu menemui rombongan tadi dan bertanya kepada mereka, "Aina aslu hadzal din?" Dari mana asal muasal agama ini? Dari mana asal muasal agama ini? Mereka menjawab, qalu bisyam. Ya. Kemudian akhirnya pulang lagi setelah bertemu dengan rombongan tadi, meminta izin kepada bapaknya untuk ikut pergi ke Syam. Jadi Syam itu di Damaskus, dia sedang berada di Isfahan tadi. Kata bapaknya, "Ngapain kamu keluar?" Kira-kira gitu. Agama kita lebih baik dari agama mereka. Itu. Tapi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tetap bersikeras, itu lebih baik daripada agama ini. Akhirnya bapaknya mengurungnya, namun beliau berhasil melepaskan diri dan kemudian menyusul rombongan yang pergi ke Syam tanpa sepengetahuan bapaknya. Hingga sampai ke Syam, di sana beliau ikut kepada seorang rahib atau pendeta, melayani dan kemudian memeluk agama itu sampai kemudian setia di dalam agama itu. Jadi dari Majusi menuju Nasrani. Ikut pemuka agama Nasrani ini sampai dia mati, sampai dia wafat, si pemukanya. Kemudian sampai diganti oleh orang yang baru dan sampai orang yang baru ini meninggal lagi. Sampai orang yang baru ini meninggal. Ya. Sampai akhirnya kemudian singkat ceritanya adalah sampai akhirnya beliau diwasiatkan oleh pendeta atau rahib yang terakhir di Syam itu untuk pergi ke Mosul atau Mosul, kota di Irak itu. Di situ ada pemuka agama Nasrani yang lain yang kamu bisa ikuti. Jadi setiap pemuka agama itu wafat, setiap pemuka agama yang dia dampingi itu wafat, dia bertanya, "Setelah kamu wafat, saya harus pergi kemana? Saya harus ikut siapa? Saya harus ikut siapa?" Hingga akhirnya dia pergi ke Mosul untuk mengikuti seorang rahib yang dikenal dengan kesederhanaan dan kesuhudan dalam beribadah dalam agama Nasrani itu. Ya. Sampai orang di Mosul itu juga wafat. Menjelang wafatnya ditanya, "Engkau mewasiatkan aku untuk pergi kemana? Ikut siapa?" Ya. Lalu kata pendeta yang di Mosul ini, "Kamu pergilah ke Amuriyah." Amuriyah ini salah satu kota di Syam, balik lagi ke Syam. Jadi dari Irak, Mosul itu di Irak, balik lagi ke Syam. Amuriyah itu kota yang dikuasai oleh Romawi beragama Nasrani, ya. Dan ikut kepada salah satu pemuka agama di situ sampai orangnya wafat. Ya. Setelah orang ini sebelum wafatnya pendeta yang di Amuriyah ini, yang di Syam ini, Salman Al-Farisi bertanya, jadi udah berapa orang tuh? Di Syam 2 kali, di Mosul, di Amuriyah 4 orang dia ikuti. 4 orang. Kira-kira kita kalau ngikuti 4 orang tuh bosan tuh. Gak ketemu-ketemu gitu kan. Apalagi nunggu sampai mati dulu gitu. Bosan. Maksudnya nyaris tidak terbayangkan di zaman kita sekarang ada orang mencari kebenaran dengan kegigihan sedemikian rupa. Dengan persistensi, dengan komitmen sedemikian rupa. Dan
Dan cintanya dia untuk mencari kebenaran, komitmen dia untuk mencari kebenaran tidak berhenti dengan wafatnya orang yang diikuti. Terlepas soal orang itu benar atau enggak gitu agamanya. Tapi dia merasa kalau orang ini mati, pasti ada orang soleh kayak dia juga yang perlu saya ikuti. Dia dalam fitrahnya meyakini bahwa kebenaran itu akan abadi. Kebenaran itu pasti ada meskipun pemeluknya mati. Itu fitrahnya mengatakan begitu. Itu kan langsung dibimbing Allah Subhanahu wa taala, itu berarti. Hatinya itu, fitrahnya itu mengantar demikian. Sampai akhirnya orang yang pendeta yang di Amuriah itu bilang ketika ditanya, "Sehabis ini saya ikut siapa lagi? Saya pergi kemana?" Yang ikut orang yang kesalehan dan kezuhadannya seperti kamu, seperti Anda ini. Pendeta di Amuriah tadi mengatakan, "Ai bunayya, wallahi ma a'lamuhu baqiya ahadun ala mithli ma kunna alaihi amuruka an ta'tiya." Wahai anakku, demi Allah aku tidak tahu lagi siapa orang yang bisa diikuti yang kesalehannya atau agamanya seperti kita, kesalehan agamanya seperti kita sekarang. Tetapi aku memberitahumu, telah datang satu masa di mana ada ramalan tentang seorang nabi yang diutus dari haram, dari tanah suci. Tempat hijrahnya terletak pada 2 kebun kurma. Perhatikan, tempat hijrahnya terletak pada daerahnya, terletak pada antara 2 kebun kurma. 2 kebun kurma dan 2 batu hitam. Harratain itu seperti dataran luas, batunya itu batu-batu hitam. Sampai saat ini kalau kita ke Madinah, Bapak-bapak kalau dari Mekah mau ke Madinah atau sebaliknya, itu di pinggir-pinggir kota Madinah itu banyak batu-batu hitam. Itu disebut sebagai harratain. Ya. Wa inna fihi alamatin la takhfa. Orangnya itu, orang yang Nabi yang datang itu memiliki tanda-tanda yang tidak mungkin disembunyikan. Di antara kedua pundaknya ada cap kenabian. Ya'kulul hadiyah wala ya'kulus sadaqah. Dia menerima hadiah untuk dimakan namun tidak mau memakan sedekah. Jika kamu bisa untuk pergi ke negeri itu, pergilah. Nah, jika kamu bisa pergi ke negeri itu, pergilah. Fa innaka qad adhallaka zamanuh. Kemudian kata Salman, setelah aku selesai menguburkan pendeta tadi, aku langsung beranjak pergi. Ya, sehingga aku bertemu dengan rombongan dari pedagang Arab. Pedagang Arab yang saat itu melewati Amuriah, melewati Syam. Karena kan orang Arab itu punya kebiasaan berdagang ke Syam dan ke Yaman. Ya, kalau musim panas itu ke Syam, musim dingin itu ke Yaman. Seperti dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i was-saif itu. Nah, akhirnya beliau membersamai rombongan pedagang Arab itu untuk meminta untuk diantarkan kepada negerinya orang Arab. Kata beliau, tahmiluni ila ardil Arab wa a'tikum ghanimati wa baqarati hadhihi. Mau enggak kalian mengantarkan aku ke negerinya orang Arab, sebagai imbalan aku serahkan semua hartaku dan binatang ternakku. Jadi ketika dia melayani pendeta di Amuriah, dia juga dikasih kepercayaan untuk mengelola harta dan menjadi milik dia juga. Hingga akhirnya menurut Imam Az-Zahabi, sampainya dia di kota Madinah itu nggak langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai di kota Madinah, itu justru dia dijual sebagai budak kepada seorang Yahudi yang tinggal di Yathrib,
dari golongan Bani Quraidah. Jadi nggak langsung ketemu Nabi. Nggak langsung ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bayangin, udah sampai, tapi nggak bisa langsung ketemu. Jadi budak, dikerjain gitu. Tapi komitmennya nggak padam, semangatnya tidak, tetap berkobar untuk membuktikan ramalan Nabi dengan tanda-tanda spesifik tadi. Seperti itu. Lalu kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya, aku mencari-cari waktu, aku mencari-cari celah untuk bisa menemui Nabi Muhammad SAW. Ya, dan ketika dia cerita, ketika aku baru sampai kota Madinah, aku langsung tahu inilah tempatnya. Jadi deskripsi ciri-ciri kota Madinah yang sebelumnya diceritakan, ada kebun kurma, ada tanah-tanah dengan batu-batu hitam, itu persis seperti apa yang diceritakan oleh pendeta di Amuriyah tadi, oleh rahib di Amuriyah tadi. Ya. Hingga akhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berhasil menemui Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang berada di Quba. Kemudian berada di Quba. Kemudian beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW membawa makanan. Dengan makanan ini sedekah dari saya, kata Salman. Ingin membuktikan dulu tanda-tandanya. Ini sedekah dari saya. Lalu para sahabat mengumpulkan, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat, kemudian dibagi-bagi sedekah, makanan sedekah itu, dan beliau tidak memakannya. Besoknya beliau datang lagi, Salman Al-Farisi, kemudian membawa makanan juga, tapi bilangnya begini, inni akramtuka bihadiyah, sesungguhnya aku memuliakanmu dengan hadiah ini. Nabi memanggil para sahabatnya lagi untuk kemudian dimakan bareng-bareng, dan kemudian beliau ikut makan. Jadi sudah dua tanda terbukti. Dua tanda terbukti. Salman semakin kuat keyakinannya. Jangan-jangan ini Rasul yang dimaksud. Hingga akhirnya esok harinya Nabi SAW pergi ke Baqi' untuk pemakaman. Baqi' kan pemakaman ya saat ini. Sampai hari ini masih dipakai. Itu sejak pra Islam Bapak-bapak, Baqi' itu. Sejak sebelum Nabi hijrah itu sudah ada pemakaman itu. Pemakaman Baqi', Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu terus mendekat kepada Nabi Muhammad SAW ketika berjalan, dan seperti ingin mengintip melihat pundak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tahu ini orang lagi nguji, ini orang lagi ingin membuktikan tentang tanda-tanda kenabian yang ada pada dirinya. Lalu sengaja Rasulullah SAW menyingkap pundaknya, terlihatlah cap kenabian. Terlihat cap kenabian. Salman Al-Farisi kemudian melihat itu, kemudian menangis dan mengecup kedua pundaknya, kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Apa kata Salman Al-Farisi? Berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balagani annaka rajulun salih wa anna ma'aka ashaban laka ghuraba wa qad kana 'indi shay'un min as-sadaqah fara'aitukum ahaqqa man bihadhihi al-bilad fahaka hadha. Saya dapat kabar bahwa engkau adalah lelaki soleh dan engkau memiliki sahabat-sahabat dari golongan terasing, maksudnya muhajirin. Muhajirin kan pergi ke Madinah orang-orang terasing semua. Lalu kemudian aku ingin membuktikan dengan apa yang sudah diberitakan tentang kamu. Ya, akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima beliau, dan kemudian beliau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan setelah masuk Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk memerdekakan dirinya dengan cara mukatabah. Mukatabah itu apa Bapak? Mukatabah itu adalah seorang budak bikin perjanjian dengan tuannya, saya membeli diri saya dari Anda.
Saya membeli diri saya dari Anda. Dan zaman itu kan perbudakan memang suatu sistem yang lumrah saat itu. Bikin perjanjian, nyicil, jadi nyicil. Ya. Akhirnya apa? Tercapailah kesepakatan untuk membeli dirinya itu dengan harta 300 batang kurma. Maksudnya apa? Kebun. Jadi dia harus memerdekakan dirinya seharga itu. Dan 40 uqiyah. Uqiyah itu 1 genggam emas. 40 uqiyah emas. Mahal nggak Bapak? Mahal banget. Punya uang apa yang dia budak Pak? Bagaimana merdekakan dirinya? Akhirnya Rasulullah SAW setelah memerintahkan mukatabah itu, Salman lapor, ya Rasulullah, saya mukatabah tapi harganya segini. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk, dalam tanda kutip bahasa kita sekarang, donasi. Untuk donasi, mengumpulkan uang. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, a'inu akhakum. Ya. Akhirnya terkumpullah setelah mobilisasi uang itu, setelah mobilisasi harta itu, akhirnya beliau berhasil memerdekakan dirinya. Ya. Jadi Bapak-bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang kisah Salman sebagai pencari kebenaran. Ada paling tidak beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini. Adalah tentang bagaimana konsistensi dan kegigihan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu berpegang di atas fitrahnya. Beliau tidak tahu agama yang benar itu kayak apa, tapi fitrahnya menunjukkan kepada pasti ada perkara yang final, pasti ada kebenaran yang final yang tidak mungkin ada kekurangan, tidak mungkin ada cacat. Majusi fitrahnya mengatakan nggak mungkin saya menyembah ini. Nasrani, beliau sampai puluhan tahun berada di atas agama Nasrani karena bertemu dengan Nabi itu usia sudah 40 tahun, menjelang 40 tahun. Berarti antara dia remaja sampai usia hampir 40 itu kan berarti 20 tahunan. Ya. Ketika usia menjelang 40, 20 tahun lebih itu berada dalam agama Nasrani semata-mata karena fitrahnya melihat orang-orang pendeta-pendeta itu soleh. Soleh dalam arti konsisten beragama, akhlaknya baik, menjaga diri dari hal-hal yang buruk. Fitrahnya melihat bahwa ini yang harus diikuti. Ini harus diikuti. Dan fitrahnya juga menyatakan bahwa kalau tokoh ini mati, pasti ajarannya nggak mati. Makanya dia bertanya, setelah ini saya ikut siapa? Setelah ini dia ikut siapa? Dan ini menjadi pelajaran penting Bapak-bapak sekalian rahmati Allah. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, orang-orang yang punya care dengan kondisi generasi masa depan, itu juga harus punya semangat yang sama, mewariskan nilai. Kalau kita mati, anak kita itu nanti ikut siapa atau ikut pemikiran apa gitu. Agamanya nanti gimana setelah kita mati anak kita ini. Jangan kita merasa aman. Justru kita harus pompa terus selama kita masih hidup. Kita kasih asupan terus. Kita kasih keteladanan. Sehingga apa? Begitu kita mati kita tenang. Anak ini akan tetap konsisten dengan kebenaran. Kemanapun kebenaran itu ada. Ya. Nah, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu wafat pada tahun 36 Hijriah, 35 atau 36 Hijriah, di akhir kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi sepuh usianya. Usianya konon hampir 80 atau 90 tahun, antara 80-90 tahun. Ada seorang sejarawan yang menyatakan bahwa beliau itu dipanjangkan sekali umurnya sampai 250 tahun. Ada yang bilang begitu, dengan asumsi perjalanannya mencari agama itu jauh sebelum Nabi lahir. Jauh sebelum lahir, dan datang kepada Nabi udah dalam keadaan tua.
Nah, tapi ini dibantah oleh Imam Az-Zahabi, seorang ahli hadis dan sejarawan. Tidak mungkin melewati 100 tahun. Dengan asumsi bahwa keluar dari Isfahan itu ketika usia remaja, ketemu Nabi ketika usia udah hampir 40 tahun, dan 40 tahun ditambah 37 tahun, ya kira-kira 70 sampai 80 lah. Kira-kira begitu. Jadi beliau termasuk sahabat yang menjadi rujukan, sahabat yang menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat junior yang lain. Sebagai penutup, Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau menjelang wafat, para sahabat itu menjenguknya saat beliau sedang sakratul maut. Lalu Salman menangis ketika dijenguk oleh para sahabat. Yang menjenguk itu dua sahabat senior. Yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat-sahabat senior juga. Salman menangis, lalu ditanya, "Ma yubkika?" Apa yang membuatmu menangis? Salman Al-Farisi menjawab, "Ahdun ahidahu ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam nahfadhhu." Pesan yang diwasiatkan kepada kita oleh Rasulullah, namun kita tidak menjaganya dengan baik. Itu yang membuat beliau menangis. Lalu apa kata Salman Al-Farisi? Rasulullah berpesan kepada kita, liyakun balaghu ahadikum minad dunya kazadir rakib. Hendaklah apa yang kalian raih dari dunia ini semata-mata sebagai bekal seorang yang melakukan perjalanan. Lalu Salman berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Amma anta ya Sa'dun fattaqillaha fi hukmika idza hakamta." Wahai Sa'ad, bertakwalah kepada Allah jika kamu memerintah. Wa fi qasmika idza qasamta, dan jika kamu sedang membagi harta, bersikap adillah. Wa 'inda hammika idza hamamta, dan jika engkau sedang mengalami kegelisahan, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan terakhir dari Salman Al-Farisi, ya. Bagaimana kecemasan beliau adalah kecemasan tentang beliau merasa tidak menjaga pesan Nabi SAW dengan baik. Mengapa demikian? Karena Salman itu ketika masa Umar radhiyallahu anhu itu ditunjuk oleh Khalifah Umar menjadi gubernur Madain. Madain ini salah satu kota di Irak yang dulunya dikuasai Persia. Karena Salman aslinya orang Persia, diminta untuk menjadi penguasa di wilayah itu. Dan beliau merasa terbukanya pintu-pintu, terbukanya kekuasaan, harta dan kemewahan Persia. Persia itu dikenal dengan bangsa yang luar biasa kaya. Terbukanya pintu-pintu itu, menurut beliau, dalam pandangan beliau, itu membuat sebagian kaum muslimin mengalami penurunan-penurunan, mengalami kekurangan-kekurangan, mulai mencintai dunia dan seterusnya. Makanya ini seorang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika berpesan seperti demikian, ini sungguh pesan yang sangat mengena. Beliau wafat di tahun 36 Hijriah di kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu. Di masa kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Artinya para sahabat itu masih banyak. Para sahabat itu masih banyak gitu. Seperti itu. Demikian Bapak sekalian rahmati Allah. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.